Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kita sering menilai iman sebagai sesuatu yang kita punya atau tidak. Banyak yang menaruh iman mereka pada Yesus dan sembuh, seperti menyentuh jubahnya atau mendengar kata-katanya. Ada juga orang-orang sekampung Tuhan Yesus yang tidak mengakuinya dan tidak mengalami kesembuhan. Saat Petrus berjalan di atas air, kita tahu dia memiliki iman. Tetapi saat dia tenggelam, Tuhan Yesus pun mengatakan, "Oh engkau yang beriman kecil, mengapa kamu ragu?" Saat Petrus melihat Tuhan Yesus, dia tidak yakin bahwa itu adalah Yesus sendiri. Karena itu ia minta tanda supaya ia berjalan ke sana. Saya berpikir, aduh bodohnya Petrus, untuk yang di sebelah sana itu Tuhan Yesus sendiri. Kalau bukan, habislah dia dikerjai oleh iblis. Petrus sungguh beruntung, Yesus selalu ada untuk dia. Mungkin dalam hatinya Petrus percaya bahwa itu adalah Yesus. Dan saat matanya tertuju pada Tuhan Yesus, dia berhasil berjalan di atas air. Tetapi badai terasa semakin besar. Dia merasakan ketakutan dan besarnya ombak dan angin yang mengguruh menerpa rambutnya, jubahnya, dan kulitnya. Petrus lalu melihat ke kanan dan ke kiri. Air laut naik semakin tinggi. Pandangannya pada Yesus tidak fokus lagi. Perlahan-lahan tenggelamlah dia. Di saat badai hidup menerpa, tidak mudah untuk fokus kepada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan itu di atas segalanya. Tetapi saat iman kita dicoba, biasanya kita tenggelam seperti Petrus. Hari ini kami sekeluarga memperingati 1000 hari meninggalnya Papa. Dia meninggal tiba-tiba dalam hitungan menit. Waktu itu adik saya tiba-tiba menelepon mohon bantuan doa karena Papa sudah sekarat. Dia tidak bisa memutuskan apakah menghentikan usaha paramedik yang sepertinya hanya bersifat sementara saja. Dalam refleksi sekarang, adik saya tampak seperti Petrus yang sungguh panik. Dan hal yang terakhir yang bisa dilakukan adalah berteriak minta tolong. Untuk saya hampir ikut panik dan mau cepat-cepat booking pesawat dari Canberra ke Melbourne. Tetapi ada yang mendorong saya untuk lari ke gereja dan berdoa di depan Yesus. Kebetulan waktu itu jam kerahiman ilahi. Saya pun mendoakan doa kerahiman dan doa pelepasan untuk Papa saya. Apa yang saya rasakan? Ketenangan, bagaikan berada dalam mata inti pusar sebuah badai besar. Tenang dan tidak terusik. 1 menit setelah selesai doa, adik saya mengabarkan bahwa Papa sudah tiada. Tugas untuk Papa tidak berhenti di situ saja. Otopsi harus dilakukan karena meninggal di rumah. Mama yang datang dari Indonesia pun tidak bisa melihat jenazah Papa hampir selama 2 minggu. Banyak ketidakpastian. Pendek cerita, tibalah hari untuk merayakan misa penguburan Papa.
Papa pernah bilang, kalau dia meninggal janganlah menangis, tapi bergembiralah, karena dia sudah bahagia bersama Tuhan. Lalu dia juga mau saya menyanyikan lagu Time to Say Goodbye-nya Andrea Bocelli, yang sangat sulit dinyanyikan. Oh Tuhan, ini tantangan berat. Memimpin misa penguburan sudah sulit. Berkhotbah apalagi. Belum tidak boleh menangis. Dan akhirnya bernyanyi Time to Say Goodbye saat petinya diusung keluar. Dalam Tuhan Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Hampir semua meneteskan air mata kecuali saya. Tidak ada satupun air mata dalam misa itu buat saya. Bukan saya tidak sedih atau tidak sayang dengan papa saya. Ada hari-hari di mana saya terharu dengan air mata, tetapi itu bukan kesedihan atau sebuah penyesalan. Bersama Yesus, saya tidak tenggelam dalam kedukaan. Saya merayakan kehidupan Papa dengan penuh rasa syukur, karena sungguh besar berkat Tuhan dalam hidupnya. Belum 2 minggu yang lalu, saya merayakan misa untuk teman saya yang mamanya dipanggil. Lalu setelah misa dikubur, setelah selesai dikubur, 4 hari kemudian papanya juga dipanggil. Saya teringat sekali kata-kata teman saya untuk saudara-saudarinya yang masih sangat terpukul. Mari kita relakan kepergian papa mama. Mereka hidupnya sudah sangat bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Mungkin kita terlalu bersedih karena kita yang masih egois, kita yang masih tidak rela. Cobaan dalam hidup selalu ada. Badai datang silih berganti. Kali ini mungkin corona, besok mungkin ekonomi dan politik, lusa mungkin kedamaian dunia. Tetapi jika mata hati kita senantiasa tertuju pada Yesus, kita akan melewati badai ini dengan damai dan iman yang teguh. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, banyak badai dan cobaan dalam hidup kami. Bantulah kami, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah mata hati kami selalu tertuju pada Putra-Mu Yesus, sehingga kami tidak tenggelam dalam ketakutan, terhanyut dalam kekhawatiran, dan terombang-ambing dalam keraguan-raguan. Tambahkanlah iman kami pada Putra-Mu yang sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Amin.